Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dengan NIM 180240508. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari dosen pengampu Ibu Dr. Marlina Bakri SPD MPD. Baik, melalui video ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul kompensasi dan proteksi evaluasi kinerja, kompensasi langsung dan tidak langsung. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membahas sedikit tentang latar belakang dari judul materi yang akan saya bawakan ini, di mana keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting, dan potensi dari setiap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memberikan output yang optimal. Dari keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya, dan di mana setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut dengan harapan apa yang akan menjadi tujuan perusahaan itu akan tercapai. Dan dalam meningkatkan kinerja karyawannya, perusahaan menempuh beberapa cara, salah satunya itu melalui pemberian kompensasi yang layak. Melalui proses tersebut, karyawan diharapkan akan lebih memaksimalkan tanggung jawabnya atas pekerjaan mereka. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Dan di mana sistem kompensasi yang baik itu akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan akan memperoleh serta memperkerjakan dan mempertahankan karyawan. Selanjutnya, fungsi kompensasi, di mana dari pengertian di atas tadi terlihat bahwa kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya, juga faktor penarik bagi calon karyawan dan faktor pendorong bagi seorang untuk menjadi karyawan. Dan dengan demikian, kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar suatu jalannya roda organisasi atau perusahaan. Dan fungsi kompensasi yang pertama yaitu penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Di mana maksudnya yaitu kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan itu mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat yang maksimal dari karyawan yang bersangkutan, karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan, seperti itu. Jadi semakin banyak pegawai yang diberi kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawan yang berprestasi tinggi juga. Nah, dari banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi ini akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja-kerja yang tidak perlu, seperti yang diakibatkan oleh kurangnya efisien dan efektivitas kerja. Nah, dengan demikian pemberian kompensasi tersebut dapat menjadikan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Dan fungsi yang kedua yaitu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya itu, sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan sebaiknya pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Pada gilirannya, gejolak ketidakpuasan ini akan menimbulkan kerawanan ekonomi. Selanjutnya, tujuan dari kompensasi, di mana sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia, pemberian kompensasi bertujuan untuk yang pertama itu memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Maksudnya itu salah satu cara organisasi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan atau qualified itu dapat dilakukan dengan pemberian sistem kompensasi, di mana sistem kompensasi yang baik itu merupakan faktor penarik masuknya karyawan yang qualified. Dan sebaliknya,
sistem kompensasi yang buruk, maka dapat mengakibatkan keluarnya karyawan yang qualified dari satu organisasi. Sebagai contoh, eksodus secara besar-besaran karyawan dari perusahaan A ke perusahaan B merupakan indikasi lebih baiknya sistem kompensasi yang ada pada perusahaan B itu daripada perusahaan A. Tujuan kedua, untuk mempertahankan karyawan yang ada, di mana eksodus besar-besaran karyawan ke perusahaan lain juga menunjukkan betapa besarnya peranan kompensasi dalam mempertahankan karyawan yang qualified. Dan tujuan yang ketiga yaitu menjamin keadilan. Maksudnya, pemberian kompensasi yang baik juga bertujuan untuk menjamin keadilan. Dalam arti, perusahaan memberikan imbalan yang sepadan untuk hasil karya atau prestasi kerja yang diberikan pada organisasi. Selanjutnya, pada bentuk-bentuk kompensasi perusahaan, itu ada beragam kompensasi yang biasa diberikan perusahaan terhadap karyawannya berkaitan dengan proses usaha yang dilakukan. Dan sifatnya memang tidak hanya materi saja, tetapi juga bisa berbentuk tunjangan juga. Di sini ada 4 bentuk kompensasi yang biasa diberikan, yakni yang pertama itu upah atau gaji. Dan dalam maksudnya dalam sistem upah ini, beberapa perusahaan biasanya menggunakan sistem pembayaran per jam. Dan dalam hal ini tentunya membuat pekerja akan dapat mendapatkan gaji lebih besar pada saat waktu bekerjanya lebih lama. Dan sistem upah ini biasa diterapkan pada buruh atau pekerja di bagian produksi dan pemeliharaan mesin, sedangkan sistem gaji biasanya terhitung bulanan atau mingguan saja. Bentuk kompensasi yang kedua itu insentif. Maksudnya besar uang yang diterima oleh pekerja biasanya melebihi upah atau gaji yang sudah ditetapkan. Dan insentif ini biasanya besaran gaji yang diterima juga menjadi lebih tinggi, serta bisa melalui beberapa faktor seperti penjualan yang melebihi target atau keuntungan yang lebih. Bisa juga didapatkan dari produktivitas yang meningkat. Bentuk kompensasi yang ketiga yaitu tunjangan, di mana ada bentuk kompensasi perusahaan yang tidak berwujud uang seperti jenis yang lain, yakni yaitu tunjangan, di mana tunjangan ini biasanya berbentuk asuransi, baik berupa asuransi kesehatan, keselamatan pekerja ataupun asuransi jiwa. Selain itu, tunjangan juga bisa dalam bentuk liburan yang ditanggung oleh perusahaan serta program pensiun yang berhubungan dengan kepegawaian. Bentuk kompensasi yang terakhir, yang keempat, yaitu fasilitas, di mana kompensasi lainnya bisa berupa barang atau biasa disebut juga dengan fasilitas yang diterima pekerja. Dan dari fasilitas yang dimaksud itu bisa berupa mobil dinas perusahaan, tempat parkir khusus, ataupun keanggotaan klub olahraga. Dan kompensasi yang satu ini lebih sering disesuaikan dengan kemampuan perusahaan memberikan fasilitas serta posisi pekerja tersebut. Baik, lanjut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberian kompensasi tersebut ya, pertama itu penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemudian kemampuan dan ketersediaan perusahaan, selanjutnya serikat buruh atau organisasi karyawan, kemudian produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang dan Kepres, selanjutnya biaya hidup, kemudian posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman kerja, kondisi perekonomian nasional, dan jenis sifat pekerjaan. Adapun metode pemberian kompensasi, di mana ada 2 metode dalam pemberian kompensasi, yaitu ada metode tunggal dan metode jamak. Di mana yang pertama metode tunggal yaitu satu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki oleh karyawan, dan dengan tingkat golongan dan gaji pokok seseorang yang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standar. Dan yang kedua itu metode jamak, yaitu suatu metode yang dalam gaji pokoknya hanya didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan
hubungan keluarga ikut menentukan besarnya suatu gaji pokok seseorang. Dan di sini metode apapun atau metode manapun yang dipergunakan hendaknya dapat memberikan kepuasan dan keadilan kepada semua pihak, sehingga tujuan karyawan maupun sasaran organisasi perusahaan sama-sama tercapai dengan baik. Selanjutnya, ini pembahasan terakhir dari materi saya, yaitu jenis-jenis kompensasi, di mana secara umum keseluruhan komponen dalam kompensasi yang diberikan perusahaan itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Dan ketiga kompensasi tersebut, yang pertama yakni ada kompensasi finansial secara langsung, kemudian kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Langsung saja, kompensasi yang pertama yaitu kompensasi finansial secara langsung. Ini adalah jenis di mana biasanya jenis pertama dari kompensasi yang diberikan dari perusahaan adalah kompensasi finansial secara langsung. Dari beberapa hal yang termasuk dalam kompensasi finansial secara langsung ini yaitu bayaran pokok. Selain itu, bayaran insentif seperti komisi, bonus, dan laba juga termasuk dalam kompensasi jenis ini. Dan bayaran tertangguh juga bisa dikategorikan pada jenis kompensasi ini. Selanjutnya, yang kedua itu jenis kompensasi finansial tidak langsung, di mana jenis lain dari kompensasi ini adalah yang tidak diberikan secara langsung kepada pekerja yang menerima. Kompensasi ini biasa disalurkan melalui program-program proteksi berupa asuransi ataupun juga bayaran ketika cuti. Dan fasilitasnya seperti tempat parkir atau kendaraan yang diberikan perusahaan juga dikategorikan sebagai kompensasi finansial secara tidak langsung ini. Selanjutnya, jenis kompensasi yang terakhir yaitu kompensasi non finansial, di mana jenis terakhir dari kompensasi ini adalah kompensasi non finansial. Biasanya pemberian kompensasi ini bisa berupa tanggung jawab atau pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Dan ada juga pembentukan berupa lingkungan kerja yang nyaman dan menenangkan, bisa dikategorikan juga sebagai kompensasi tipe ini.